Oke, jadi ini saya akan unboxing sekaligus video, sekaligus juga biar ada bukti untuk klaim, siapa tahu ada masalah ya. Harusnya sih pakai bubble wrap ini. Oke, ini 16 channelnya ya. Dan yap, sesuai dengan pernyataannya 16 XVR 1B16i. Oke. Nah, ini sekalian mau saya demokan fungsi dari DVR-nya ya. Oke, ternyata ada kabel SATA-nya sama kabel power. Saya akan tes. Oke, ini saya akan jeda karena saya akan instalasi dulu ke perangkatnya. Nah, saya akan tes untuk si cloud-nya ya, takutnya nyangkut akutnya. Jadi saya mau masukin ke aplikasi dari handphone saya. Nih, saya akan mau install dulu. Dan ini langsung saya koneksikan ke internet supaya memastikan cloud-nya nggak nyangkut atau akunnya nggak nyangkut di aplikasi yang lama. Oke teman-teman, jadi ceritanya gini, saya beli DVR second ya, dimana ini yang 16 channel dari brand yang teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi karena ini bekas dari orang, saya mau ngecek sistem lock di DVR ini di bagian pemadaman secara tiba-tiba ya. Nah, pemadaman listriknya. Nah, kebetulan lock masih ada. Jadi saya mau kasih informasi ke teman-teman mengenai pentingnya penggunaan alat tambahan berupa backup UPS ya. Nah, kebetulan di sini saya pasangkan backup UPS yang saya racik sendiri terhadap si 16 channel. Oke, untuk video lanjutannya, untuk video lainnya saya akan gunakan real backup custom yang sudah support maksimal 16 kamera ya. Dan ini yang saya pakai masih hanya sekedar tes saja. Total keseluruhannya 16 kamera. Nah, jadi saya mau kasih lihat lock yang masih tersimpan di DVR lama. Ini sudah online ya, saya sudah konfigurasi semua. DVR ini cukup baik, tidak ada kecacatan. Dan untuk koneksi online-nya ini sudah bisa memang. Ini ya, kalau untuk versi online-nya. Nah, ini dia. Tuh, kelihatan kan? Sinkron kan? Nah, ini sinkron kan versi online-nya. Oke. Nih, sedikit informasi ya, ini edukasi juga. Kita lihat dari pengguna lama ya. Pengguna lama tentunya di rumahnya menghasilkan restart ya secara tiba-tiba, baik itu
pemadaman listrik dari pusat maupun kemungkinan terjadinya beban lebih di rumah tangga. Nah, bisa jadi disebabkan karena daya PLN itu yang di rumah si pengguna lama itu kecil, sedangkan beban yang menyala pada waktu terjadinya pemadaman itu melebihi MCB yang tertera di kWh meternya. Nah, ini saya lihat ya, teman-teman bisa lihat ya lebih dekat tuh. Nih, saya lihat ya di bulan 4 ya. Di bulan 4 2023 itu lognya tidak ada. Jadi di sini saya pilih di bagian sistemnya, kita lihat ya. Di bulan 5 yang ada. Dari bulan 5. Sekarang bulan 11. Nah, kalau dilihat dari data itu bulan 5 ya, kelihatan ya. Tuh. Nah, itu yang di atas ya. Ini saya tuh yang di atas bulan 5 tanggal 16 jam 8 malam terjadi restart ya. Kemudian di tanggal 25 itu selang 9 hari kemudian terjadi pemadaman listrik di rumah si pengguna CCTV ini ya, di VR ini ya. Itu tanggal 25 tuh. Oke, jadi untuk di bulan 5 hanya ada 2 data. Kita lihat di bulan 6. Nah, di bulan 6 hanya 1 ya. Tuh. Tanggal 15 bulan 6 jam 6 sore. Di bulan 7 itu tanggal 2 bulan 7 jam 7 malam. Kemudian tanggal 9 jam 1 siang, tanggal 13 jam 12 siang, tanggal 16 jam 4 sore, dan tanggal 17 di jam 4 sore. Oh, nih sinkronos waktu ya, nih hanya sinkronos. Berarti di atasnya saja yang terjadi restart. Di bulan 8 kita ambil data di bulan 8. Oke, di bulan 8 ini cukup banyak ya terjadi pemadaman listrik ya. Itu di tanggal 1 jam 10 pagi, di tanggal 5 jam 12 siang, di tanggal 8 jam 11 siang, di tanggal 8 di hari yang sama tuh terjadi pemadaman 2 kali ya. Jam 11 dan jam 5 sore. Wah, 3 kali teman-teman. Tuh. Baik sengaja maupun tidak sengaja ya, tuh jam 10 malam itu. Kemudian di tanggal 10 jam 9 malam. Di tanggal 16 di jam 12 nih. Nih jam 12. Nah, jadi bayangkan teman-teman, seandainya terjadi pemadaman ini disengaja dimatikan dari kWh meter. Artinya teman-teman tidak bisa mendapatkan rekaman dari CCTV ya. Nah, ini yang diantisipasi, makanya harus ditambah alat seperti ini. Ini backup. Oke. Nah, nanti saya akan demo singkat aja untuk penggunaan backup si 8 channel ini terhadap si 16 channel ya. Apakah terjadi restart? Setelah saya bahas mengenai ini ya. Nah, kita lihat lagi lognya, ini masih ada bawah nih ya. Ini di jam 12 malam ini, tanggal 16 tuh. Tanggal 17 di jam 2. Kemudian kita bawahkan lagi scroll, itu di tanggal 17 ada 2 kali pemadaman itu. Tuh, jamnya berdekatan, 14 dan 14.24. Nah, tanggal 23 jam 10 malam, tanggal 24 jam 5 pagi, tanggal 30 jam 4 subuh. Kita lihat ke bawah masih ada? Udah nggak ada lagi. Nah, kita ambil datanya di bulan 9. Di bulan 9 itu cukup banyak juga. Jadi di bulan 9 ada terjadi pemadaman listrik sebanyak 12 kali ya. 12 kali. Itu 24 sampai 24 angkanya, tapi 12 kali pemadaman. Nah, kita lihat di tanggal 3 ya. Itu jam 6 pagi, di tanggal 6 jam 8 pagi, tanggal 6 di hari yang sama jam 9 pagi, tanggal 6 di hari yang sama juga jam 12 siang, tanggal 7 jam 1 siang, tanggal 8 jam 10 malam, tanggal 8 di hari yang sama jam 10 malam juga, tapi beda menitnya. Di tanggal 8 juga di hari yang sama di jam 10, hampir jam 11 malam itu.
Wow, tanggal 8 3 kali berturut-turut loh teman-teman. Ini kalau saya analisa ya, ini dia akibatkan karena kelebihan beban di rumah tangga tersebut. Ini kalau saya analisa. Nah, atau bisa jadi terjadi error pada jaringan PLN. Jadi mati hidup. Ini kelihatan datanya di sini. Oke, kemudian kita scroll ke bawah lagi di tanggal 8 ya tadi ya. Nah, tanggal 9 di hari berikutnya ini jam 12 malam. Di hari yang sama jam 11 pagi, hampir ke siang ya. Di hari yang sama juga di jam 5 sore. Wow. Tanggal 9 di hari yang sama terjadi pemadaman di jam 6 sore. Di tanggal yang sama itu 1 2 3 4 kali pemadaman. Jadi efeknya di mana nih teman-teman? Yang paling stres ya, yang paling stres itu sebenarnya di hard disk. Jika terjadi pemadaman seperti ini mati ulang ini ya, hard disk bisa-bisa cepat error. Padahal hard disk semuanya tempat penyimpanan bukti. Jadi bisa bayangkan ya, terjadi hal seperti ini, pemadaman secara berulang, hard disk yang di dalam itu error, sehingga ketika kita mau mengambil bukti yang ingin kita pantau di hari-hari sebelumnya, maka hilang sudah. Oke, coba kita lihat di bulan berikutnya. Ini bulan 10 ya. Udah habis ya datanya di bulan 9. Di bulan 10 terjadi pemadaman berapa kali ya? Nih, cukup banyak nih, 37 berarti kurang lebih sekitar 18 kali pemadaman nih. Ini 18 kali pemadaman di bulan 10 tahun 2023. Kita lihat yang paling atas ya. Tuh, tanggal 10 bulan 10 tanggal 1 ya, bulan 10 jam 11. Di tanggal berikutnya tanggal 2 jam 5 sore. Di tanggal yang sama tanggal 2 jam 10 malam. Nah, itu 2 kali pemadaman di hari yang sama. Tanggal 7 ini banyak nih. Tanggal 7 jam 12 malam, tanggal 7 jam 4 subuh, tanggal 7 tetap juga di jam 4 subuh, tapi hanya beda sekitar 13 menit. Nah, ini apa ini terjadi nih? Oke. Kemudian di tanggal 8 jam 9 malam, di tanggal 9 jam 5 pagi. Nih kita scroll lagi. Tanggal 9 di hari yang sama jam 3 sore. Tanggal 9 di hari yang sama jam 5 sore. 3 sore, 5 sore, beda 2 jam kurang lebih ya. Di tanggal yang berikutnya, tanggal 15 bulan jam 1 nih, jam 1 dini hari. Jadi bayangkan ya, kalau seperangkat CCTV padam di jam-jam krusial ya, ini jam-jam genting ini, jam 1 nih, dini hari. Wow, nggak bisa dibayangkan ternyata. Tanggal yang sama di jam 6 pagi. Oke, kemudian kita ambil data berikutnya. Di jam 5 sore. Di jam 11 tanggal 17, tanggal 20 jam 2 pagi, tanggal 22 jam 2 pagi, tanggal 26 jam 5 pagi, di tanggal yang sama jam 9 pagi, di tanggal berikutnya jam 12 malam. Oke, di tanggal yang sama jam 5 pagi. Habis, kita lihat di data bulan 11 ya. Oke, bulan 11 cuma 1. Nah, karena berketepatan ini tanggal 22 November 2023, jadi kemungkinan DVR-nya sudah dipadamkan ya. Karena saya tanya, user yang lama ini sudah upgrade DVR-nya. Maka dari itu, kemungkinan besar setelah di tanggal di bawah tadi ya, di bawah tanggal 22 itu sudah diputus. Oke, jadi ini hanya seputar informasi mengenai pentingnya alat tambahan untuk nge-backup si perangkat CCTV supaya tetap menyala ketika terjadi pemadaman listrik ya teman-teman. Ini saya akan demo ya, ini akan saya akan demo singkat nih. Jadi ini posisinya terjadi pemadaman ya, ini
Oke, kabel yang di sana itu kabel PLN saya akan cabut. Teman-teman lihat indikatornya akan padam, apakah terjadi pemadaman perangkat DVR-nya. Oke, ini sudah saya cabut. Tuh, kelihatan kan? Nah, jadi semua sudah di backup oleh si alat ini. Nah, nantinya saya akan demo secara keseluruhan kamera terpasang ya teman-teman. 16 dengan backup tersendiri. Ini backup khusus untuk 8 kamera. Oke, saya akan buktikan bahwasanya alat tersebut memang memfungsikan si DVR termasuk juga modem nih, koneksi internet tetap jalan ya nih. Tuh teman-teman, masih connect kan? Masih terkoneksi online dia, walaupun backupnya sudah saya matikan, atau istilahnya sengaja atau tidak sengaja PLN padam. Koneksi internet tetap berfungsi. Tes 1 2. Oke.